Pada saat ini Tuhan, Bapa kami yang bertata di surga, kembali sukacita kami beribadah kepadamu, membahas seluruh keberadaan hidup kami dalam semua keberadaan hidup kami. Apapun situasi dan kondisi kami tetap percaya bahwa ada Tuhan yang melihat semua. Tuhan tahu apa yang kami buat setiap hari, Tuhan selalu melihat. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kembali kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dan Roh Kudus-Mu yang suci untuk mengerti memahami hikmat firman-Mu, agar kami dapat mengerti, melakukannya, dan dapat menjadi kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami, dan kami dapat menjadikan Injil sebagai pelita dan kekuatan bagi kami orang-orang percaya dan memberitakannya ke seluruh dunia ini hingga tiba kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab menjelang sore hari ini terambil dari 2 Tawarikh 34 ayat 1 hingga ayat 7 dengan perikop Raja Yosia. Pembaruan yang dilakukan Yosia terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga 2 dan pasal 23 ayat 4 hingga 20. Demikian bunyinya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Elohim Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, merembukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih ke atas kami, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan memang dari sejak semula penciptaan, Tuhan tidak pernah berkenan kepada penyembahan-penyembahan patung-patung berhala dan ilah-ilah lain selain Engkau, Tuhan yang hidup. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar-benar hidup dan bertata di surga, dan ada tak terbatas ruang dan waktu dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu sungguh nyata bagi kami. Apapun yang menjadi persoalan dunia ini, tetap kami percayakannya hanya kepadamu, karena Engkau yang melihat semuanya. Biarlah kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap hidup di jalan lurus-Mu dan melakukan kebenaran dan kebaikan, untuk melalui semua jalan salib kami hingga tiba pada puncak kemenangan, di mana kami semua dimengkotai dengan kehidupan baru, di mana Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan kami, yang akan kami siap siaga, sedia berdoa selalu, berjaga-jaga untuk Maranatha. Kami percaya apapun yang menjadi persoalan hidup sampai saat ini, tetap kami memegang salib, memegang Tuhan Yesus Kristus, dan percaya pada Bapa Sang Maha segalanya, yang memberikan kami keabadian dalam Roh-Mu yang suci untuk mengerti memahami terang-Mu dan juga Injil-Mu ke seluruh dunia ini, sehingga semua orang dapat menerima kabar baik itu dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jangan lupa subscribe. Terima kasih subscriber. Tuhan berkati Anda semua.